Halo bolo-bolo, thank you masih stay di channel Ubras Ubrus guys. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas gimana cara engkol diesel Dongfeng ya. Nah, sebelum kita engkol starter ataupun slinger, itu nama yang sama guys ya. Teman-teman biasanya menamakan engkol, ada yang menamakan starter, ada yang menamakan slinger. Kalau saya bahasa di sini itu slinger ya. Nah, saya paparkan gimana caranya yang simple dan mudah. Oke. Nah, sambil saya sempat di channel teman-teman yang lain, kadang ada komenan di bawah itu ketika ngengkol seperti ini, ya kan? Enek sing kenek dengkule lah ya kan. Nah, ini starternya kan nih, engkolnya kan. Kenek dengkule lah ya kan. Kenek janggute lah ya kan. Mencelat yang batu lah ya kan. Ya itu tekniknya guys yang salah ya, bukan salah guys, maksudnya berarti belum benar gitu aja. Oke, itu yang pertama. Kalau nanti tekniknya benar, nggak mungkin guys, nggak mungkin kalian akan mencelat, nggak mungkin. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua, bagi teman-teman yang awam tentang diesel dalam konteks engkol atau slinger ya, itu pasti ketika engkol di pikirannya engkol terus ya kan sampai putaran tinggi, terus ada yang nyantol baru dilepas, pasti gitu pikirannya ya kan. Silakan teman-teman komen-komen di bawah guys kalau memang punya pikiran seperti itu. Saya dulu juga gitu guys, pemikiran saya ketika engkol diesel putar terus sampai putaran tertinggi, nanti ada yang nyantol baru tuas ini dilepas, terus tuas dikompresi di sini juga dilepas, kan gitu. Nggak gitu guys, itu salah ya. Nanti saya simulasikan di suatu analogi yang mudah ya tentang engkol diesel. Oke, di paparan ini akan panjang guys, nanti silakan teman-teman dipercepat sendiri ya. Untuk jaga-jaga tadi guys, sing engkol mencelat mau ya, nanti saya ulas kenapa penyebabnya kok mencelat ya kan. Oke, untuk awal ya tekniknya, yang penting kalian sudah isi bahan bakar, isi air pendingin, isi oli ya. Ini dalam konteks Dongfeng yang 8 PK ya. Kalian bisa ini, kalian slinger yang 16 PK, 24 PK, bahkan 35. Mantap guys ya, dengan catatan manual ya, tidak pakai starter ya, karena teknologi sekarang itu ada yang pakai starter guys. Di samping sini di belakangnya ada aki starter belakang, dan roda gilanya yang besar itu ada kayak gearnya gitu ya, bergerigi. Yo sistemnya kayak starter mobil lah guys sebenarnya ya, untuk memudahkan ya. Tapi saya sarankan teman-teman yang bagi pemula bisa ngengkol dulu guys ya, manual dulu ya. Kalau bisa manual silakan nanti pakai starter ya. Andai kata dibalik, aku pengen mudah pakai starter aja deh, mumpung ada duitku banyak, saya sultan, saya pakai starter yang lebih mahal. Oke, kalian starter bisa. Andai kata starternya rusak ya kan, ya sembuh akine kuingko powernya habis ya kan, ataupun sistem starternya itu rusak, kalian ngengkol ya nggak bisa guys ya kan. Wedi pasti akan takut ini mencelat tadi guys ya kan. Kau nek pipimu wapi tok nih kan. Makanya belajarnya manual dulu ya. Oke guys, sekarang analogi ya. Jadi begini guys, setelah diri semua ini tuas bahan bakar, sebentar ya, saya dekatkan dulu guys ya. Iki jelas rotok ribet guys, konten iki akan agak ribet, tapi yang penting teman-teman paham ya. Ini tertutup dulu guys. Nah, tulisannya close ini guys
ya, tulisannya close ini loh ya. Ini kita tutup setelah kita selesai ya, ditutup. Antisipasi ada kebocoran. Kalau kalian buka terus ya entek solarmu ya. Nah ini dibuka seret gini, nah, tulisannya ini open, berarti ini udah kebuka ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebentar, nah agak tengah sini, nah tuas gas. Nah ini kalau di ini guys, ini ada kecil nih, nah, keterangan ini 3/4 sini guys, digas 3/4 ya. Tapi kalau saya biasanya separuh aja cukup, segini itu cukup. Nah mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan, loh bang kenapa kok 3/4 ya kan, seperti ini 3/4. Tujuannya apa? Ketika dia bunyi biar getarannya cepet reda gitu, durasinya reda, cepet langsung stabil sesuai gas ini. Baru kita sesuaikan setelah bunyi ya, mau putaran sesuai keinginan kita ya. Kalau separuh kayak saya, yaitu getarannya agak lama sampai mencapai putaran sesuai gas ini gitu guys ya. Oke, yang penting digas ya. Kalau nggak kalian gas iya, kalau bunyi, kalau enggak ya gitu, kurang gas maksudnya ya. Oke, ini saya separuh aja guys ya, separuh aja. Oke, terus kemudian tuas dekompresi itu di sini guys. Rada anu guys, kelihatan nggak teman-teman ya? Bentar, ini tuas dekompresinya. Bentar, agak kesini ya teman-teman biar tahu. Saya agak ribet aku guys. Agak atas ini loh ya. Nah ini nih, nah ini tuas dekompresi. Tarik tek di sini, meskipun ini mentok sini, ini masih ada mentok lagi guys. Nah ya kan, oke paham ya teman-teman ya. Wes kayak ini guys, kalau kalian tekan rem ya kan, rem itu kan ada senggang jarak bebas ya, ini jarak bebasnya, set jarak bebas, baru tekan lagi set, nah sampai mentok ya. Wes kalau sana teman-teman guys, ceklek loh ya. Nah tuas ini teman-teman menamakan, kalau bahasa tekniknya aslinya itu dekompresi guys ya. Ini dekompresi itu tidak ada kompresi di ruang bakar ya, tapi kalau ini kita lepas, di ruang bakarnya akan ada kompresi gitu ya. Nah ada juga teman-teman menamakan kopling ya. Wis monggo lah mau jenengi dekompresi, kopling. Terkadang ada yang debat toh masalah nama, bukan itu namanya, bukan kopling, ini namanya tuas dekompresi. Satunya lagi membela diri, bukan ini namanya kopling karena gini. Alah wis debat rantai entek nih guys, sembarang wis mau jenenge kopling kena, mau jenenge tuas peringan kena, mau jenenge dekompresi kena, mau jenenge undi-undi ya kena, wis bebas ya. Mau jeneng tuas kok ya kan, mau jenenge wis cilik ya kena. Oke ya, seperti itu guys. Deh, rokokku mesti mau iki. Jalali balo-balo udah dulu, ngopi dulu guys ya. Santai. Oke. Karena kalian sudah tahu bagian-bagiannya sebelum slenger ya kan. Saya ulangi, yang pertama buka tuas aliran BBM, gas dibuka separuh atau 3/4, tuas dekompresi ditekan ya, ini tekan. Oke, kemudian slenger guys ya. Oke ya, di slenger. Oke, sekarang penjelasan tentang slenger ya. Di luaran sana teman-teman ada yang bilang tuas dengan dekompresi ini bareng lepasnya, seret lepasnya bareng ya. Kita kalau tahu tetangga kita atau saudara kita slenger diesel, seakan-akan ketika bunyi kayak bareng gitu antara tuas dengan engkolnya ya, seret bareng gitu ya.
Tapi kalau kita ukur secara detail, itu bisa guys sebenarnya guys, bareng tuh bisa detail. Itu main amannya, tuas dulu yang lepas, ya kan? Tuas dulu yang lepas, setelah itu dikompresi. Itu main amannya, ya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kalian nanti ini tetap kalian putar, bentar ya. Nah, kalian putar, set, ini belum lepas, terus dekompresinya kalian lepas, des balik ngomong guys, ya kan? Yes, maklum, lelek dengkulmu kena engkol lah ya kan. Bahkan ini mencelat sampai batukmu lah ya kan. Ya kena untungmu protol piye ya kan. Ya ini gara-garanya. Oke ya, teman-teman paham ya dari sini ya. Gara-garanya tuas belum lepas, dekompresi lepas duluan. Nah, ini loh guys. Ya. Oke ya, dari sini paham ya. Main amannya ini harus lepas dulu. Setelah ini lepas, jerat dekompresi lepas. Nanti saya praktekkan guys, ya. Saya rokokku nek kono tak rokokan sih. Bolo-bolo rokokan sih bolo-bolo. Anggap aja ngopi bareng guys. Gitu rene. Nah, ben rada adoh. Nah, biar agak jauh ya. Biar kelihatan dieselnya. Nah, ini diesel yang paling ringan sendiri guys, ya. Saya buat konten ini karena pengalaman saya pernah slanker diesel yang 24 langsung, tidak 16. Punya temen nih 24 PK. Nah, saya belum nyoba yang 35 PK guys, ya. Tapi aman, yang penting tahu tekniknya. Itu diesel lama juga, yang punya teman saya itu lama. Kita cepat samaan guys. Jadi cuma mesin doang gitu. Dan slangernya sudah nggak seperti ini guys, nggak kayak gini. Ini kan bawaan dari sana. Slangernya yang kayak itu loh, nyantik tak loh guys. Lebih enak itu guys daripada ini menurut saya. Tapi ya kalau teman-teman enak yang mana silahkan komen-komen di bawah guys. Dan di sisi lain teman-teman kalau lihat di medsos ada tuh anak kecil yang slanger diesel yang 24 atau 35 PK itu ya kan. Nah, karena tahu tekniknya anak kecil pun bisa guys, serius. Kalau tahu tekniknya gak bakal mencelat, serius ya. Sekarang cara ngelepas ini ya. Nanti ketika kalian putar ya kan, ngelepasnya nggak usah kalian tarik, nggak usah ya. Kalian kalau putar kan pakai kekuatan, coba kalian nggak pakai kekuatan, dia ngelepas sendiri guys. Contoh ya, tapi ini nggak saya bunyikan. Nah, ini contoh sebentar, nanti biar teman-teman paham. Agak samping sini ya, bentar. Nah, ini putarannya teman-teman biar tahu. Nah, ini kalau dekompresi nggak kalian tekan, dekompresi di sini ya guys ya, nggak kalian tekan, ibaratkan nggak kalian tekan ya, ini abot guys, berat ya. Ini harus kalian tekan dulu, baru slanker. Ini enteng guys ya. Ini nggak saya bunyikan dulu ya. Terus pakai kekuatan, kemudian jangan pakai kekuatan, dia lepas sendiri guys ini ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ditarik, dia lepas sendiri guys. Buktinya apa? Ini ada coakan yang miring nih. Ya, coakannya miring. Kecuali coakannya nggak miring, baru kalian tarik. Nah, ini kan coakannya miring. Nah, memang gitu guys, untuk mempermudah ya. Oke. Sekarang kenapa kok kembali balik tadi guys ya? Ya, oke. Ini saya praktekkan ketika posisi ini saya putar ya kan, terus ini belum lepas, dekompresi kalian lepas dulu. Nah, nanti akan balik. Contoh ya, nah kembali guys. Ini tadi saya kebiasaan nggak pakai kekuatan ya, akhirnya nggak begitu ya, saya nggak berani. Ini kalau putarannya tinggi
putaran kalian tinggi, yo balik guys. Contoh nih, nah ya kan, kembali nih guys. Ya wajar kalau mencelati, wajar ini ya. Jadi belajarnya pelan-pelan. Oke, ini teknik yang benar, tapi ini tidak saya bunyikan dulu guys ya. Putar dulu, dikompresi ditekan, putar ya kan. Ini lepas, dikompresi lepas ya. Oke ya, prakteknya mungkin di sana bareng gitu guys ya. Tapi secara milisecondnya itu enggak bareng. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sini. Iki bocil kembali melu ngevlog. Lek kon ngevlog dhewe gak gelem, guys. Izin deh. Nah, ben ngevlog nek kene kontenku ya. Duwe channel dhewe jane. Promosi ora channelmu? Tapi rame. Nah, kurang konsisten sih, ya kan, guys. Mama mau HP ku. Karena aku jarang upload video aku tadi ya, tos. Oke. Ini teknik yang benar ya kan guys, tapi nggak bunyi dulu ya karena kurang putaran. Nggak apa-apa, ini buat memperlancar aja. Jadi teman-teman belajarnya awal nggak harus bunyi dulu guys. Ini dengan catatan teman-teman awam ya. Tar set, lepas dekompresi, dia kayak balik gitu guys. Lihat putaran ini, teman-teman lihat putaran di sini aja ya. Harusnya lihatnya putaran roda gilanya ini harusnya, tapi karena yang gone guys sempit ya. Nah, dia nggak bunyi karena putarannya, tekniknya udah bener, cuma putarannya kurang keras. Nah, ini agak saya perkeras ya, moga-moga aja nggak bunyi dulu guys ya. Dia kayak ada hentakan gitu ya kan, hentakannya itu dari dikompresi ini ya. Ya kan, gluk gitu ya. Nah, ini tekniknya udah bener guys ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau putaran saya ini kencang, bunyi nih guys, pasti bunyi ya. Oke, itu ya untuk materinya dulu. Terus sekarang analoginya guys. Slanker diesel ini analoginya, kalau kalian pernah lihat mobil yang macet di pinggir jalan, akhirnya kan sistem starternya kan mungkin error ya, entah dari akinya yang habis, baterainya ya, baterai aki maksudnya, duduk baterai ABC, mau kira baterai ABC ya kan, itu habis. Terus kemudian entah dari sistem starternya yang jalurnya yang mungkin error ya kan. Nah, akhirnya diapakan? Didorong kan guys. Nah, didorong itu ya putaran ini guys, didorong ya. Setelah didorong ya kan, beberapa sesuai dengan putaran yang kita inginkan, mungkin ada beberapa orang gitu yang dorong ya kan, semakin cepat semakin bagus ya kan. Nah, kemudian dimasukkan jelek gitu ya kan, ya mungkin entah pakai kopling entah pakai gigi langsung dimasukkan jelek. Nah, sebenarnya itu muter ini tadi deh guys, dikompresi ini tadi ya. Berarti kan putar dulu ya kan, baru masukkan kopling. Sama, putar dulu, lepas engkolnya, engkol lepas sendiri, terus dikompresinya dilepas. Analoginya seperti itu guys ya. Nah, kenapa kok biasanya ketika kita dorong mobil itu nggak bunyi? Kurang dorongan. Berarti kalau kita di diesel kurang putaran, kekuatannya kurang putaran. Oke, seperti itu analoginya guys. Ya, coba mobil mogok dorong aja sekitar 5 meter, glek, nggak bunyi. Sama kayak ini tadi guys, putarannya kurang. Dekompresi, tuasnya dilepas, putar atau didorong tadi, glek tadi guys ya. Sama halnya tadi guys, analoginya ya, dorong tapi cuma 5 meter atau 10 meter, ketika dimasukkan glek nggak bunyi. Tapi kalau putaran, kalau didorong misalkan
kenceng set, misalkan beberapa meter lah ya, yang penting kenceng, masukkan jelek, mobilnya bunyi. Sama kayak ini, saya praktekkan ini sampai bunyi ya guys ya. Harusnya pakai kuda-kuda, saya duduk aja bisa ya. Untuk slinger seperti ini kalau tahu tekniknya, badan kecil kayak saya ini bisa guys ya. Makanya anak kecil bisa, apalagi yang berotot gitu ya kan. Keren lagi ya kan, malah takut nyelenger diesel yang paling gede ya kan, lah iso 1000 PK ya kan. Oke guys, ini saya coba, saya bunyikan. Nanti kalau di awal putaran pertama nggak bunyi nggak masalah ya. Dengan cara duduk ini guys. Se. Ini bahaya nih, saya lepas dulu guys kabelnya. Ngerimpet enggak ya? Kurang putaran guys ya. Sabar. Kurang tenaga. Kurang tenaga lagi guys. Yang ketiga ini sampai keluar asap guys. Saya pakai kuda-kuda guys. Mesinnya mogok guys, macet. Gak macet guys ini guys. Ya kurang tenaga aja. Oke, gasnya agak saya tinggikan ya guys ya. Tarik ke bawah dikit ya, 3/4 lah ya. Oke guys, ini udah bunyi guys. Oke, volumenya gasnya saya turunkan. Nah ini getarannya guys. Nah oke guys, saya matikan dulu guys ya. Di video kemarin yaitu 1 kali selengeran langsung bunyi guys ya, karena putarannya kuat ya. Kita tadi sampai berapa selengeran ya, 4 ya, 4 selengeran baru bunyi ya. Ya karena yang selengeran 1 2 3 itu kurang putaran. Ini tangan saya tadi sampai kepentok guys. Kepentok sini. Ya karena ini kurang masuk guys, jadi kurang masuk, mentok. Bentar, nah ini kurang masuk mentok, jadi agak kesini gitu. Jadi ketika saya putar jrek. Wis gak popo, santai ya. Oke guys, seperti itu ya untuk cara slinger dongfeng ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Tentunya untuk selengeran pertama, kedua, ketiga, entah bunyinya di selengeran keberapa ya itu nggak penting ya. Yang penting tahu tekniknya, pasti akan bunyi selagi diesel kalian tidak error ya. Oke, seperti itu. Thank you sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Ini semata-mata hanya untuk edukasi dan kita sharing bareng, ngopi bareng, rokokan bareng guys.
ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.